Pemirsa, Ridwan Kamil menggugat balik Lisa Mariana dalam perkara perselingkuhan yang digugat ke Pengadilan Negeri Bandung. RK menggugat secara perdata dengan nilai 105 miliar rupiah. Gugatan 105 miliar rupiah terdiri dari gugatan material 5 miliar rupiah dan imaterial sebesar 100 miliar rupiah. Gugatan balik itu diajukan ke PN Bandung pada hari Rabu sekaligus memberikan jawaban atas gugatan yang dilayangkan Lisa Mariana. Menurut tim kuasa hukum Muslim Jaya Butar-Butar, gugatan itu didasari serangkaian tuduhan tanpa dasar yang menurut Ridwan Kamil telah merusak nama baik, reputasi, dan kehidupan pribadinya. Sebelumnya kubu Ridwan Kamil juga mengklaim mengantongi kebohongan Lisa Mariana. Diduga iseng, 3 bocah merusak Mapolsek Panggung Rejo di Pasuruan, Jawa Timur. Sementara di Makassar, seorang remaja terekam kamera pengawas menggasak rokok di sebuah toko kelontong. Polisi membawa 3 bocah yang merusak Mapolsek Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Di lokasi, polisi mereka ulang aksi perusakan yang menyebabkan kantor Mapolsek berantakan. Pintu kaca pecah dan berserakan di lantai. Dari hasil pemeriksaan terungkap, anak-anak merusak kantor diduga hanya iseng saat bermain layangan. Saat kejadian, gedung itu memang belum ditempati hingga tak ada petugas yang berjaga. 3 bocah itu kemudian dibawa ke Mapolresta setempat untuk menjalani pemeriksaan. Mereka tidak ditahan, namun diberi pembinaan dan membuat pernyataan tak akan mengulangi lagi disaksikan orang tuanya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra iNews melaporkan. 2 penonton ditabrak dan diinjak kuda pacu di arena pacuan kuda Sumba Timur, NTT. Peristiwa tragis itu viral usai dibagikan seorang warganet. Inilah detik-detik penonton berlarian saat kuda pacu berlari kencang. 2 penonton di sisi lintasan pacuan kuda tradisional Sumba Timur di lapangan Rieti Prailu ditabrak dan diinjak kuda hingga terjatuh. Ambulans yang selalu siaga di dekat pos pantau langsung mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit terdekat. Korban ditangani tim medis di rumah sakit. Selama 8 hari pacuan kuda tradisional Sumba Timur Humbang Cup 1 digelar. Sudah ada 40 insiden. Mayoritas korban adalah joki. Acara Palampang Jara atau pacuan kuda tradisional Sumba Timur ini sudah berlangsung sejak 16 Juni lalu. Kegiatan ini diikuti 757 ekor kuda melibatkan anak dan remaja sebagai joki. Pacuan kuda ini selalu menjadi daya tarik pecinta dan pemilik kuda pacuan di Pulau Sumba. Meski selalu terjadi insiden, namun tidak menghentikan kegiatan ini. Dari Sumba Timur, NTT, Dion Umbu Analodu, iNews melaporkan. Pemirsa, Juliana, pendaki asal Brazil yang terperosok di jurang Gunung Rinjani di Lombok, NTB, berhasil dievakuasi dari kedalaman 600 meter. Warganet Brazil ramai-ramai menyoroti kinerja tim SAR yang dinilai lalai, tak memberikan makanan dan minuman selama korban menunggu dievakuasi. Jenazah Juliana Marins, pendaki warga negara Brazil yang jatuh ke jurang puncak Gunung Rinjani, berhasil dievakuasi. Korban ditandu menyusuri rute pendakian menuju posko Sembalun. Kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat menggunakan helikopter medis. Sebelumnya Juliana Marins, 26 tahun, terperosok ketika mendaki Gunung Rinjani. Posisi korban terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal. Selama 3 hari, petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi karena medan yang terjal dan cuaca ekstrim. Bagi warga net Brazil, Juliana Marins dikenal sebagai penjelajah dan petualang backpacker keliling Asia. Sebelum ke Indonesia, Juliana pernah mengunjungi Filipina, Vietnam, dan Thailand. Insiden yang menimpa Juliana ramai dibahas di media sosial. Warganet Brazil ramai-ramai menyoroti kinerja tim SAR Indonesia. Mereka menyesalkan tim SAR Indonesia yang disebut lalai dan lambat tidak memberikan makan minum saat korban jatuh. Padahal dari pantauan drone, korban masih selamat saat terdeteksi. Komentar warganet Brazil dibalas warganet Indonesia dengan menyebut penyelamatan Juliana sangat sulit karena berada di kedalaman 600 meter.
Tim Liputan iNews melaporkan. Warganet Brazil juga menyerbu kolom komentar Instagram pribadi Presiden Prabowo Subianto pasca meninggalnya Juliana di Gunung Rinjani. Mereka mengungkapkan kekecewaan karena pemerintah Indonesia dinilai tidak efektif dalam proses evakuasi Juliana. Mereka menyoroti prioritas penyelamatan tim SAR yang membiarkan korban tak berdaya tanpa diberikan bantuan air dan makanan. Warganet Brazil juga menyebut upaya evakuasi berlangsung terlalu lama hingga 4 hari. Padahal saat itu korban masih selamat. Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro angkat bicara. Juri memastikan semua laporan yang masuk baik melalui media sosial ataupun share langsung akan ditindaklanjuti pemerintah. Kita akan update ya perkembangannya mengenai apa langkah-langkah yang akan kita ambil untuk membantu. Sebetulnya bukan hanya kasus ini yang di Rinjani ya, tapi banyak kasus yang sampai ke Presiden yang oleh tim Bapak Presiden sedang diadvokasi. Ya semua sebetulnya baik di medsosnya Presiden maupun medsosnya siapa saja atau melalui jalur apa saja yang masuk ke Presiden akan diperiksa, akan diteliti, akan diverifikasi dan sebisa mungkin akan diberikan. 2 hari hilang di Gunung Salak, Bogor, lansia 60 tahun akhirnya ditemukan tim SAR. Sementara di Kudus, Jawa Tengah, seorang wanita pendaki terjatuh ke jurang di jalur pegunungan Natas Angin. Kakek 60 tahun yang hilang di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Evakuasi korban berlangsung dramatis selama 3 jam karena jenazah berada di lokasi yang terjal dan licin. Sebelumnya korban dilaporkan hilang saat naik ke Gunung Salak bersama temannya. Di pos 3 tepatnya kaki Gunung Salak, Kecamatan Taman Sari, korban terpisah dengan temannya. Ini korban sudah selesai dievakuasi tepat pada pukul 16.25 tadi ya. 16.25 sudah sampai di Polsek Taman Sari, dievakuasi dari lokasi di kaki gunung dalam keadaan naik delta dan telah kami lakukan serah terima juga kepada keluarga. Cuaca Gunung Salak kurang bersahabat. Proses pencarian korban berlangsung selama 2 hari. Korban akhirnya ditemukan di hari kedua dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat iNews melaporkan. Sementara itu, seorang pendaki wanita tewas terjatuh ke jurang saat mendaki di jalur pegunungan Natas Angin, Desa Rahtau, Kecamatan Gembok, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sulitnya medan tempat terjatuhnya korban mengakibatkan petugas kesulitan melakukan evakuasi, dan kecelakaan ini terjadi ketika korban sedang melakukan pendakian di jalur yang cukup terjal dan berbahaya, jalur yang biasa disebut dengan jalur naga.